Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Syara'a li'ibadihi fi syahri Ramadhana anwa'at ta'ati wa hassahum 'ala ightinamil awqati. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin awwali sabikin ilal khairati wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala, Zat yang masih terus memberikan kepada kita berbagai macam nikmat, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut kita bisa mengisi hari-hari di bulan Ramadan ini dengan beribadah dan memperbanyak amal soleh kepadanya. Salah satunya adalah apa yang kita lakukan di setiap sore hari ini, yaitu di setiap sore hari dari kajian online membahas salah satu kitab yang berjudul Ithafu Ahlil Iman Bidurushi Syahri Ramadan. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mulai sore hari ini insyaallah kajian kita akan ada sedikit perbedaan dari yang sudah-sudah. Perbedaan itu adalah dalam satu pertemuan kita akan membahas pelajaran lebih daripada satu dengan cara mengambil poin-poin yang ada di setiap pelajaran. Hal itu dikarenakan jika setiap pertemuan hanya satu pelajaran, maka Ramadan sudah selesai, materi ini tidak selesai, menyisakan beberapa poin. Oleh karena itu insyaallah mulai hari ini kita akan mengambil poin-poin saja dari setiap pelajaran, dan nanti insyaallah di setiap pertemuan akan bisa membahas satu lebih dari pelajaran yang diberikan oleh Syekh Shalih bin Fauzan hafizallahu ta'ala. Pada kesempatan kali ini adalah pertemuan yang ke-20 dan kita akan membahas dua pelajaran, yaitu pelajaran yang ke-19 dan juga pelajaran yang ke-20. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada pelajaran yang ke-19 ini beliau memberikan judul dengan fi salatit tarawihi wa ahkamiha. Beliau akan membahas tentang salat tarawih dan juga hukum-hukumnya. Ya, salat tarawih dan hukum-hukumnya. Kemudian nanti kita akan sambung dengan pelajaran yang ke-20 dengan judul
dorongan untuk mempelajari Al-Quran dan juga membacanya, terlebih di bulan yang penuh dengan berkah ini. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk pada pelajaran yang ke-19 dengan judul Fi Salatit Tarawihi wa Ahkamiha, tentang salat tarawih dan juga hukum-hukumnya. Kata beliau, anna mimma syara'ahu lakum nabiyul huda Muhammadun sallallahu alaihi wasallam fi hadha asy-syahril mubarak, sesungguhnya di antara yang disyariatkan bagi kalian oleh Nabiul Huda, yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada bulan yang penuh berkah ini, yakni bulan Ramadan, adalah salat tarawih, adalah salat tarawih. Jadi jamaah yang dirahmati oleh Allah, di antara petunjuk Nabi di antara ajaran Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di malam-malam dari bulan Ramadan adalah melaksanakan salat tarawih. Kemudian kenapa salat ini disebut dengan salat tarawih? Sumiyat tarawihu li'anna an-nasa kanu yastarihuna fiha baina kulli arba'i raka'atin. Salat tarawih dinamakan dengan tarawih atau salat tarawih karena manusia mereka ketika melaksanakan salat ini beristirahat setiap mendapatkan 4 rakaat. Ya. Jadi salat 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, dapat 4 istirahat. Setidaknya untuk menghela nafas. Ya. Kemudian salat lagi 2 rakaat, tambah lagi salat 2 rakaat, kemudian baru istirahat. Kemudian diakhiri dengan salat witir. Hal itu jika salat tarawih itu dikerjakan 11 rakaat. Namun jika lebih, maka tentu istirahatnya juga semakin banyak. Maka inilah kenapa salat tarawih disebut tarawih. Karena setiap habis 4 rakaat para jamaah beristirahat. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah, terkadang muncul pertanyaan, apakah di sela-sela istirahat tersebut ada doa ataupun zikir khusus? Maka jawabannya adalah berdasarkan keterangan para ulama dan juga melihat hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga athar dari para sahabat, menunjukkan bahwa zikir
atau doa di sela-sela istirahat salat tarawih itu tidak ada. Jadi tidak ada bacaan khusus di sana. Misalnya membaca syahadat asyhadu an la ilaha illallah, kemudian astaghfirullah, as'alukal jannah wa na'udzubika minan nar, ya, atau zikir-zikir yang lain. Ini sama sekali tidak ada contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kemudian ada yang mengatakan, bukankah zikir itu baik? Kita jawab, zikir itu baik. Dan memang zikir itu ada perintahnya dalam Islam. Namun yang perlu diingat, zikir adalah bagian dari ibadah. Dan ibadah itu sudah taufikiyah. Dan yang namanya taufikiyah, mau tidak mau harus ada contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sudah pernah juga kita sampaikan bahwasanya di dalam beribadah kita tidak boleh berkreasi semaunya sendiri. Yang penting baik, ya. Tidak demikian. Dalam beribadah kita tidak boleh berkreasi, karena sebagaimana kaidah dalam pembahasan para ulama bahwa al-aslu fil ibadah at-tahrim atau al-man'u. Asal dari hukum ibadah itu terlarang sampai ada dalil yang menunjukkan perintah dari ibadah tersebut. Jadi dalam beribadah tidak boleh berkreasi, tidak boleh semau kita, ya. Kalau semau kita, maka ngapain sholat subuh 2 rakaat? Kenapa tidak 4 rakaat? Orang 2 rakaat saja keutamanya sudah besar dan banyak, apalagi 4 rakaat. Ya. Itu kalau kita boleh berkreasi. Cuman karena sholat subuh sudah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya 2 rakaat, ya sudah, tidak boleh kita tambah, tidak boleh pula kita kurangi. Demikian pula halnya dalam berzikir di sela-sela sholat tarawih kita. Di sana tidak ada bacaan yang khusus untuk dibaca. Yang ada berdasarkan hadis adalah zikir setelah sholat witir. Di sana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita setelah habis sholat witir untuk mengatakan dan mengucapkan Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus. Baru itu dicontoh, itu dilakukan dan itu diucapkan. Karena memang ada perintah dalam agama, ada contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu apa hukum salat tarawih? Beliau mengatakan salatut tarawih hiya sunnatun muakkadatun. Salat tarawih hukumnya adalah sunnah muakkadah. Sunnah tapi sangat ditekankan. Ya. Jadi hukumnya tidak sampai wajib. Hal ini berdasarkan sebuah riwayat dari Aisyah radhiyallahu taala anha yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla fil masjidi dzata lailah.
beliau pernah salat tarawih pada suatu malam di masjid. Wa shalla bi salatihi nasun thumma shalla minal qabilati wa kathuran nas. Kemudian manusia pun mengikuti salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian semakin hari semakin banyak orang yang datang ke masjid untuk ikut salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thumma ijtama'u minal lailati tsalitsati awir rabi'ah. Kata Aisyah, kemudian manusia berkumpul pada malam ke-3 atau ke-4 Ramadan. Falam yakhruj ilaihim, akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak keluar kepada mereka. Rasulullah tidak datang ke masjid. Falamma asbaha, ketika waktu subuh, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, qad ra'aitul ladzi sana'tum. Sungguh aku telah melihat apa yang tadi malam kalian lakukan. Falam yamna'ni minal khuruji ilaikum, dan tidak ada satupun hal yang menghalangi aku untuk keluar kepada kalian, illa anni khasitu an tufradu alaikum, kecuali aku takut, aku khawatir kalau salat tarawih ini diwajibkan atas kalian. Jadi jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW di malam ketiga dan keempat, beliau tidak keluar ke masjid untuk mengimami sholat tarawih bersama manusia ketika itu. Padahal malam itu sudah banyak sekali yang berkumpul, lebih banyak dibandingkan dengan malam-malam sebelumnya. Namun beliau pada pagi harinya memberikan alasan kenapa beliau tidak keluar mengimami para sahabat. Hal itu karena beliau khawatir sholat tarawih ini diwajibkan bagi para sahabat dan juga bagi kita selanjutnya. Di sini sudah menunjukkan bahwa sholat ini hukumnya tidak sampai wajib, tapi sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kata penulis, wa fi'luha jama'atan fil masjid afdal, dan melaksanakan salat tarawih di masjid dengan cara berjamaah itu lebih afdal, lebih utama. Ya. Hal ini berlaku ketika keadaan dan kondisi suatu daerah aman. Ya. Adapun di masa-masa kita sekarang ini, di masa-masa wabah virus corona, maka salat tarawih bisa dilakukan di rumah bersama keluarga. Hal itu untuk menjaga dan mengantisipasi diri kita dan juga orang lain dari virus tersebut. Tentunya kita berdoa kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala segera melenyapkan virus ini, mengangkat virus ini, menghilangkan virus ini, sehingga keadaan kita bisa kembali seperti yang dahulu, bahkan lebih baik daripada itu. Kita juga berdoa kepada Allah supaya orang-orang yang positif ini disembuhkan oleh Allah. Kemudian yang belum positif diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak ada penambahan. Dan yang sudah meninggal karena memang positif virus tersebut dari kalangan kaum muslimin, amal ibadahnya diterima oleh Allah, kesalahan-kesalahannya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala.
Jadi jamaah yang dirahmati oleh Allah melaksanakan solat ini dengan cara berjamaah di masjid, itulah yang afdal. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau Fadilatul Syekh Shalih bin Fauzan hafizahullah taala juga menyebutkan di antara keutamaan salat tarawih, dan salat ini merupakan salat yang dicontohkan oleh Nabi SAW dengan berjamaah di masjid, kemudian dilakukan oleh para sahabat setelah beliau, kemudian diterima oleh umat ini pada generasi-generasi setelahnya. Salat ini merupakan salat yang memiliki keutamaan. Di antaranya adalah sabda Nabi SAW, "Man qama ma'al imami hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailah." Barang siapa yang berdiri menegakkan salat malam atau tarawih ma'al imam, bersama imam, hatta yansarifa, sampai imam itu selesai menunaikan salatnya, kutiba lahu qiyamul lailah, maka akan dicatat bagi orang tersebut pahala salat semalam suntuk. Ini keutamaan yang luar biasa jamaah yang dirahmati oleh Allah. Salat dikerjakan bersama imam, dan syarat yang kedua hatta yansarifa, ya, dikerjakan sampai imam selesai dari salatnya. Hal ini menunjukkan bahwa hendaknya kita yang ikut salat tarawih bersama imam di awal waktu selesaikan sampai witir selesai, ya, agar mendapatkan keutamaan ini, dicatat seperti orang yang sholat semalam suntuk. Karena beberapa orang ada di antara mereka yang ketika sudah tarawih selesai 8 rakaat, kemudian yang terakhir adalah sholat witir, mereka tidak ikut witir bersama imam, ya. Mereka pulang bertujuan ingin menambah sholat lagi nanti malam, ya. Bertujuan ingin menambah lagi sholat di malam nanti, ya. Maka berdasarkan hadis ini, yang lebih baik adalah ketika sudah ikut sholat tarawih bersama imam di awal malam setelah sholat isya, maka hendaknya diselesaikan sampai sholat witir. Kalau ada yang bertanya bagaimana dengan menambah sholat di malam nanti sebelum sahur, misalnya sudah bangun kemudian ingin sholat, apakah masih boleh padahal sholat witir sudah dilakukan? Jawabnya boleh, ya. Tidak mengapa menambah sholat malam di malam itu, ya, setelah malam, awal malam, hukumnya boleh. Namun yang jadi catatan, tidak ada lagi sholat witir, ya. Karena Nabi SAW mengatakan la witrani fi lailah, tidak ada 2 witir yang dilakukan dalam satu malam. Maka jika sudah dilakukan bersama imam di awal malam, nanti di sepertiga malam kalau dia ingin sholat malam saja, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, sebanyak-banyaknya, tanpa ditutup dengan witir lagi karena sudah bersama imam di awal malam. Wallahu taala a'lam bissawab. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah, di antara keutamaan salat tarawih yang lain adalah sabda Nabi SAW, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi
barang siapa yang menegakkan malam di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan juga mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, dosanya yang telah berlalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati oleh Allah, selayaknya salat ini tidak ditinggalkan oleh seorang muslim, karena salat ini memiliki keutamaan yang sangat luar biasa. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah, lalu berapa jumlah rakaat salat tarawih? Penulis mengatakan falam yathbut fihi syai'un 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya tidak ada ketetapan jumlah rakaat dari salat tarawih. Wal amru fi dzalika wasi', dan perkara atau masalah rakaat atau jumlah rakaat dalam salat tarawih itu luas. Qala Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, semoga Allah merahmati beliau, lahu ayyusalli 20 rak'atan, boleh seseorang untuk melaksanakan salat tarawih itu dengan 20 rakaat, kama huwal masyhur min madhhabi Ahmad wa Syafi'i, sebagaimana masyhur hal ini dalam madhabnya Imam Ahmad dan juga Imam Asy-Syafi'i. Walahu ayyusalliya 36, boleh juga seseorang melaksanakan salat tarawih sebanyak 36 rakaat, ya. Sebagaimana ini adalah madhab dari Imam Malik. Walahu ayyusalliya 11 rak'atan wa 13 rak'atan, dan boleh pula seseorang melaksanakan salat tarawih ini dengan 11 atau 13 rakaat. Wa kullun hasanun, kata beliau, dan semuanya ini, baik yang 20 rakaat, ya, ini belum ada witirnya, ya, nanti ditambah dengan witir, atau yang 36 rakaat ini juga belum ada witirnya, baik yang 11 rakaat biasanya sudah ada witirnya, atau yang 13 rakaat ini juga sudah ada witirnya. Kullun hasanun, semuanya baik, ya, semuanya baik. Fayakunu taksiru rakaati au taqliluha bihasabi tulil qiyami wa qasrihi. Oleh karena itu seseorang boleh melakukan salat ini dengan memilih yang banyak rakaat atau yang sedikit rakaatnya, tergantung dengan panjang dan pendeknya berdiri, ya. Jadi tidak ada batasan tertentu jumlah rakaat salat tarawih. Boleh 11 rakaat, boleh 13 rakaat, boleh 23 rakaat, boleh 27 rakaat, boleh 35 rakaat, dan seterusnya, ya. Yang ganjil seperti ini sudah pakai apa? Sudah pakai witir, ya. Jadi apa? Silakan untuk melakukannya. Wa Umar radhiyallahu taala anhu, adapun Umar bin Khattab, lamma jama'an nas ala Ubayyin, ketika beliau mengumpulkan manusia untuk salat dengan Imam Ubay bin Ka'ab, shalla bihim 20 rak'atan. Ka'ab bin Malik mengimami manusia ketika itu dengan jumlah rakaat 20. Ya. Was-sahabatu radhiyallahu anhum minhum man yaqullu wa minhum man yaktsur. Dan para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum, mereka melaksanakan salat tarawih ini dengan jumlah yang sedikit, ada pula yang mereka memilih yang banyak. Wal haddul mahdud, dan batasan yang telah ditentukan, la nassa alaihi minasyari'i sahihun, tidak ada nas yang menjelaskan hal ini tentang batasan maksimalnya. Jadi boleh, silahkan melakukan sholat tarawih sebanyak mungkin, sehingga
apabila seseorang sudah ikut sholat tarawih bersama imam di awal waktu setelah sholat isya, di awal malam setelah sholat isya, kemudian dia ingin menambah lagi nanti di sepertiga malam yang terakhir, silahkan. Tapi ingat, jika sudah ikut bersama imam di awal malam, hendaknya sekalian dengan witir. Kemudian nanti kalau nambah, tanpa witir lagi, terus ditambah saja 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, sampai sekuatnya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian beliau juga memberikan peringatan di akhir pembahasan pelajaran yang ke-19 ini. Wa ba'du a'immatil masajid, dan sebagian imam-imam masjid, la yusalluna at-tarawiha 'ala al-wajhil masyru', mereka tidak melaksanakan salat tarawih sesuai dengan syariat Islam, sesuai dengan yang diajarkan. Li'annahum yusri'una fil qira'ati sur'atan, karena mereka mempercepat bacaan Al-Quran mereka dalam solat tarawih. Takhillu bi ada'il Qur'ani al wajhi sahih, yang mensiderai membaca Al-Quran dengan cara yang benar. Jadi bacanya cepat sekali, sehingga hal ini menjadikan bacaannya seakan-akan tidak ada hukum tajwidnya di sana. Mereka juga tidak memberikan hak-haknya huruf, apakah itu dibaca iqlam atau dibaca idhar. Sifat-sifatnya juga tidak kelihatan, dan ini terjadi. Salatnya apa? Bacaannya sangat cepat sekali. Wala yatma'innuna fil qiyami warku'i wasujud. Bahkan yang lebih parah adalah mereka ketika mengimami sholat tarawih tidak melaksanakan tumakninah di dalam berdiri, ketika ruku' dan juga ketika sujud. Jadi sholatnya sangat cepat sekali, bacanya cepat, tiba-tiba sudah waladhdallin amin, kemudian langsung sholat yang cepat. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wat-tuma'ninatu ruknun min arkanis shalah. Ketahuilah, tuma'ninah itu rukun dari rukun-rukun salat. Apabila ini tidak dilakukan, maka salatnya tidak sah, harus diulang. Oleh karena itu salat sebagaimana yang pernah viral ya di Ramadan tahun lalu atau mungkin tahun-tahun sebelumnya, ya, video yang memperlihatkan sholat suatu kelompok atau komunitas orang dengan sholat yang sangat cepat sekali. Ya. Ini sholat apa? Suatu hari jamaah yang dirahmati oleh Allah, Nabi SAW melihat seseorang dengan sholat yang tidak memakai tumakninah, sholatnya cepat. Ketika sudah salam, Nabi SAW memanggilnya, kemudian mengatakan, "Sholli fa innaka lam tusalli." Salatlah kamu, sesungguhnya kamu belum salat. Kemudian orang ini salat lagi dengan cara yang sama. Selesai salam dipanggil lagi sama Rasulullah, "Sholli fa innaka lam tusalli." Salatlah kamu wahai fulan, kamu ini belum salat. Kemudian salat lagi orang itu dengan cara yang sama. Lalu kemudian dipanggil lagi sama Rasulullah, kemudian mengatakan, "Sholli fa innaka lam tusalli." Salatlah kamu wahai fulan, kamu ini belum salat. Lalu orang tersebut mengatakan, "Ya Rasulullah, ajari bagaimana aku salat. Saya cuma bisa salat seperti ini, maka ajarilah aku." Maka kemudian diajari Nabi SAW bagaimana berdiri dengan tumakninah. Kemudian ketika ruku juga dengan tumakninah, tidak terlalu cepat. Kemudian bangun dari ruku, i'tidal, kemudian sujud, dalam keadaan sujud juga tumakninah. Jadi tidak cepat. Ya.
Nah, ini harus diperhatikan bagi mereka yang sholat. Jangan kemudian mereka menjadikan sholat ini seperti main-mainan. Oke, mereka rakaatnya banyak, mungkin 23, mungkin 25 atau lebih daripada itu. Tapi kalau sholatnya cepat seperti ini, maka ini tidak dibenarkan. Maka hendaknya tumakninah. Ya, hendaknya melaksanakan sholat ini dengan tumakninah. Ini diantara ya pesan beliau di pelajaran yang ke-19 di bagian yang terakhir. Ya, mengingatkan bagi kaum muslimin supaya mereka melaksanakan sholat dengan sebaik-baiknya. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah, kita lanjutkan pada pelajaran yang ke-20 dengan judul Fil Hasi ala ta'allumil Qur'ani wa tilawatih la siyama fi hadzal syahril mubarak. Dorongan dan anjuran untuk mempelajari Al-Qur'an dan membacanya, terlebih di bulan yang penuh dengan berkah ini. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di awal tulisan beliau ini beliau mengingatkan kepada kita supaya bersyukur kepada Allah atas nikmat iman. Demikian pula nikmat Allah mengkhususkan bagi kita dengan inzalil Quran, diturunkannya Al-Quran. Dan beliau menyebutkan di antara keutamaan Al-Quran bahwa Al-Quran adalah jalan yang lurus. Al-Quran tidak bisa disamai dengan perkataan-perkataan yang lain. Al-Quran tidak ada kebatilan di dalamnya dari awal sampai akhir, karena dia turun dari Zat yang Maha Hakim dan juga Maha Terpuji. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah, beliau juga menyebutkan bahwa Al-Quran adalah kitab Allah Subhanahu wa taala yang dijamin kemurniannya. Al-Quran dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala semenjak diturunkan sampai nanti hari kiamat. Al-Quran terjaga di dalam dada-dada kaum muslimin, ya, mahfudun fis sudur, matluun bil alsun, dibaca oleh berbagai lisan dari manapun, baik Asia, Afrika, Amerika, Eropa dan sebagainya. Semuanya mereka membaca Al-Quran dengan lafaz yang sama, maisirun lita'allumi wa tadabbur. Dan Al-Quran juga mudah untuk dipelajari dan juga ditadabburi, ya. Yastati'u hifdhahu as-sighar wal a'ajim, ya. Al-Quran juga mampu dihafal oleh anak-anak kecil. Demikian pula al-a'ajim, yaitu orang-orang ajam selain non-Arab, ya. Selain Arab, ya, non-Arab, mereka mampu, ya. Yang mampu tidak cuma orang Arab, tapi non-Arab pun mereka juga mampu untuk membacanya. Al-Quran la yastati'ul insu wal jinnu an ya'tu bimithli aqsari suratin min, ya. Manusia dan jin, dua golongan ini tidak mampu mendatangkan satu surat, bahkan lebih kurang daripada itu, ya, kurang daripada satu surat, 10 ayat, tidak mampu untuk menandinginya. Jadi Al-Quran tidak mampu ditandingi oleh bangsa jin dan juga manusia. Walau kana ba'duhum li ba'din dhahira, sekalipun sebagian dari sebagian mereka saling melengkapi, ya. Mereka membuat saingan untuk membuat Al-Quran, tidak bisa menyaingi Al-Quran. Walaupun bangsa jin dan manusia bekerja sama untuk membuatnya, ya, tidak akan pernah bisa. Apalagi cuma dari manusia sendiri, apalagi cuma jin sendiri. Kedua golongan ini bersatu untuk membuat Al-Quran atau sebanding tandingan dengan Al-Quran, tidak bisa. Li'annahu al-mu'jizatul khalidah, karena Al-Quran adalah mukjizat dari Allah yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW yang abadi,
akan terus senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah, penulis membawakan beberapa keutamaan tentang orang-orang yang membaca Al-Qur'an. Di antaranya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun." Barang siapa yang membaca Al-Qur'an, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Qur'an, falahu hasanatun, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan satu kebaikan ini akan dilipat gandakan menjadi 10 pahala. La aqulu alif lam mim harfun. Kata Rasulullah, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, walakin alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun. Akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Berarti ketika seseorang membaca alif lam mim, dia membaca 3 huruf. 3 huruf, 3 kebaikan. 3 kebaikan dikalikan 10 menjadi 30 pahala. Masya Allah ya. Membaca Al-Quran satu huruf saja 10 pahala ya. Oleh karena itu di bulan yang mulia ini kita diperintahkan untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah, penulis juga membawakan riwayat dari Imam Bukhari dan Muslim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Matsalul mu'minil ladzi yaqra'ul Qur'an, matsalul utrujjah." Perumpamaan seorang mukmin yang mau membaca Al-Qur'an adalah seperti buah utrujjah. Rihuha tayyibun wa ta'muha tayyibun. Baunya harum dan rasanya enak. Wa matsalul mu'minil ladzi la yaqra'ul Qur'an. Namun seorang mukmin yang tidak mau membaca Al-Qur'an, matsalut tamrah, dia seperti buah kurma, la riha laha wa ta'muha tayyib halwun. Baunya tidak ada ya, tapi rasanya enak dan manis. Wa matsalul munafiqil ladzi yaqra'ul Qur'an. Adapun orang munafik yang membaca Al-Qur'an, matsalur raihana, seperti buah raihana, rihuha tayyibun wa ta'muha murrun. Baunya harum tapi rasanya tidak enak. Wa matsalul munafiqil ladzi la yaqra'ul Qur'an. Namun perumpamaan orang munafik yang tidak mau membaca Al-Qur'an, kamatsalil hamdalah, seperti buah hamdalah, laisa laha rihun wa ta'muha murrun. Baunya tidak ada dan rasanya juga pahit. Rasanya juga tidak enak. Ini keutamaan seorang mukmin yang membaca Al-Qur'an. Dalam riwayat Bukhari, Nabi SAW juga bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian beliau menyebutkan beberapa macam hal yang harus kita lakukan terhadap Al-Qur'an. Kata beliau, berdasarkan hadis-hadis di atas, hasun ala ta'allumil Qur'ani awalan. Yang pertama yang harus dilakukan oleh seorang muslim terhadap Al-Qur'an adalah mempelajarinya. Ya. Mempelajari secara bacaan, mempelajari secara tafsir. Dan Masya Allah di Masjid Asy-Syuhada ini sudah diadakan kajian tafsir Al-Qur'an, demikian pula kajian tajwid. Ini seorang muslim terhadap Al-Quran pertama yang harus dia lakukan ya,
Ya. Yang harus dilakukan oleh seorang muslim pertama terhadap Al-Quran adalah mempelajarinya. Tsumma tilawatuhu wa tadabburuhu tsaniyan. Yang kedua, membaca dan mentadabburinya. Ya. Membaca tafsirnya, membaca ya terjemahannya, ya. Kemudian diresapi, diilmui. Tsummal amalu bihi salisan, kemudian yang ketiga beramal dengan Al-Quran. Sama yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, beliau menyebutkan beberapa jenis manusia terkait dengan Al-Quran. Yang pertama, faminhum man yatluhu haqqa tilawatihi wa yahtimmu bidirasatihi ilman wa amalan. Yang pertama adalah orang yang membaca Al-Quran dengan sebenar-benarnya bacaan, dan dia memberikan perhatian penuh terhadap Al-Quran dengan mempelajarinya secara ilmu dan juga secara amalan. Wa haula'i humus su'ada, dan mereka adalah orang-orang yang bahagia. Jenis yang kedua, wa minhum man a'rada anhu falam yata'allamhu wa lam yaltafit ilaih. Yang kedua adalah orang yang berpaling dari Al-Quran, wal'iyadu billah, tidak mau mempelajarinya, tidak mau melihatnya, walaupun hanya sekejap saja, tidak mau membacanya, tidak mau membukanya dan sebagainya. Wa haula'i qad tawa'adahumullahu bi asyaddil wa'id. Mereka adalah orang-orang yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ancaman yang sangat keras, sebagaimana yang disebutkan di dalam surat Az-Zukhruf ayat 36, demikian pula surat Thaha ayat 124 sampai 126. Nanti bisa dilihat di dalam Al-Qur'an, ya, antum sendiri. Kemudian jenis yang ketiga, wa minan nas man ta'allama al-Qur'an walakinnahu ahmala tilawatahu, yaitu orang yang mempelajari Al-Qur'an, belajar tentang Al-Qur'an, akan tetapi dia menyepelekan bacaannya, ya, tidak mau memperbaikinya. Wa hadza hujranun lil Qur'an, dan ini termasuk hajar terhadap Al-Qur'an. Hurmanul linnafsi minal ajril azim, dan ini merupakan penghalang dari pahala yang besar, dan juga sababun linisyani, sebab Al-Quran itu mudah untuk hilang, ya, jadi bacaannya tidak diperhatikan dan hanya mempelajarinya saja. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jenis yang keempat dari jenis manusia terhadap Al-Quran adalah wa minan nas man yatlu al-Qur'ana mujarrada tilawatin min ghairi tadabburin wala i'tibar, yaitu orang yang membaca Al-Qur'an tapi semata-mata hanya membaca saja, tanpa dia mentadabburinya dan tanpa pula mengambil pelajaran dari apa yang dia baca. Wa hadza la yastafidu min tilawatihi faidatan kabirah, maka orang yang seperti ini adalah orang yang tidak bisa mengambil faedah yang besar dari dia membaca Al-Quran. Jadi jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah beberapa jenis manusia terkait dengan Al-Quran. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk dari golongan yang pertama, yaitu orang-orang yang mau mempelajari Al-Quran, mau membaca Al-Quran, dan mau mengamalkan Al-Quran, sehingga kita menjadi orang-orang yang bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Mungkin ini apa yang bisa kita sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf, dan kita akhiri subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.